Ada satu fenomena yang sering kita lihat di media sosial, hal-hal negatif itu lebih gampang viral dibanding hal-hal positif. Misalnya ada konten creator yang ngomong kata-kata toksik atau kasar, malah jadi tren dan banyak ditiru, bahkan sama anak-anak. Nah, kenapa sih hal-hal negatif lebih mudah menyebar dan diikuti dibanding hal-hal baik? Apakah ini cuma soal sifat manusia, atau ada faktor lain di baliknya? Di video ini, kita bakal bahas beberapa alasan kenapa hal negatif lebih viral, plus gimana cara kita bisa menyikapinya. Yuk, simak sampai habis. Alasan pertama, kenapa hal negatif lebih mudah viral adalah karena sifat manusia yang secara alami tertarik pada drama dan konflik. Otak kita cenderung memberi perhatian lebih pada hal-hal yang mengejutkan, emosional, atau bahkan kontroversial. Misalnya, berita soal pertengkaran atau skandal biasanya lebih menarik dibanding cerita orang yang hidup damai. Masalahnya, hal-hal negatif kayak kata-kata toksik atau tindakan kasar seringkali punya unsur dramatis yang bikin orang penasaran. Akhirnya, mereka lebih gampang nge-share atau ngomongin hal itu tanpa mikir panjang dampaknya. Alasan kedua adalah efek negativity bias, yaitu kecenderungan otak kita buat lebih fokus sama hal-hal negatif dibanding positif. Dari sudut pandang evolusi, ini sebenarnya cara otak kita buat melindungi diri dari ancaman. Misalnya, dulu nenek moyang kita harus lebih peka sama bahaya di sekitar mereka biar bisa bertahan hidup. Nah, di era digital, efek ini bikin kita lebih cepat ngerespon hal-hal negatif kayak konten toksik atau kasar. Kita mungkin nggak sadar, tapi otak kita langsung merasa penasaran atau bahkan terpicu emosi pas nemuin hal kayak gitu. Alasan ketiga adalah sistem media sosial itu sendiri. Platform kayak Instagram, TikTok, atau YouTube dirancang buat ngasih prioritas ke konten yang bikin orang lebih lama berinteraksi, entah itu like, komen, atau share. Nah, sayangnya konten negatif seringkali lebih memicu reaksi dibanding konten positif. Misalnya, video seseorang yang ngomong kasar atau nyinyir bakal lebih gampang dikomenin atau disukai karena banyak orang yang merasa tersinggung atau penasaran. Akhirnya, algoritma media sosial bakal nganggep konten itu lebih menarik dan nyebarinnya ke lebih banyak orang. Alasan keempat adalah FOMO alias fear of missing out. Banyak orang pengen selalu ikut tren biar nggak ketinggalan atau kelihatan keren di mata orang lain. Nah, masalahnya, tren yang negatif, misalnya pakai kata-kata toksik atau nge-meme-in sesuatu yang kasar, seringkali lebih cepat jadi viral karena unik atau kontroversial. Anak-anak atau remaja yang masih dalam tahap eksplorasi identitas juga lebih rentan ngikutin tren kayak gini. Mereka mungkin nggak sadar kalau hal itu bisa berdampak buruk, baik buat diri mereka sendiri maupun orang lain. Terakhir, ada juga faktor kurangnya edukasi atau filter konten. Banyak platform media sosial yang nggak cukup ketat dalam menyaring konten negatif, apalagi kalau konten itu masih dianggap lucu atau hiburan. Akibatnya, anak-anak atau orang dewasa yang belum paham dampaknya jadi lebih gampang terpengaruh. Misalnya, ada konten creator yang ngomong kasar cuma buat lucu-lucuan, tapi anak-anak yang nonton malah ngejadiin itu panutan. Kalau nggak ada edukasi yang tepat, mereka bakal nganggep hal kayak gitu wajar atau bahkan keren. Nah, dari beberapa alasan tadi, kita bisa lihat kalau hal negatif lebih mudah viral, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari sifat manusia, sistem media sosial, sampai kurangnya edukasi. Tapi tenang, nggak berarti kita harus pasrah sama situasi ini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin buat ngurangin dampak negatif dari fenomena ini. Yuk, kita bahas solusinya. Pertama, ajarkan literasi media sejak dini, terutama ke anak-anak. Mereka perlu tahu kalau nggak semua yang viral itu baik atau layak ditiru. Misalnya, kamu bisa kasih tahu mereka kalau kata-kata toksik yang lagi tren
itu bisa nyakitin perasaan orang lain, meskipun kelihatannya cuma bercanda. Kedua, batasi paparan konten negatif di media sosial. Kamu bisa atur filter atau blokir konten yang nggak sesuai sama nilai-nilai positif. Buat anak-anak, pastiin mereka cuma akses platform yang ramah anak dan ada pengawasan dari orang tua. Ketiga, dorong para konten creator buat lebih bertanggung jawab sama apa yang mereka produksi. Misalnya, kalau mereka bikin konten humor, pastiin itu nggak merendahkan atau menyakiti orang lain. Kita juga bisa dukung kreator yang bikin konten positif biar lebih banyak dilihat orang. Terakhir, jadi panutan dengan sikap positif di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kamu nemuin orang yang ngebully atau ngomong kasar di medsos, cobalah kasih contoh gimana cara ngomong yang lebih baik. Kadang, satu tindakan kecil bisa punya dampak besar buat mengubah lingkungan jadi lebih positif. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau hal negatif lebih mudah viral itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari sifat manusia, sistem media sosial, sampai kurangnya edukasi. Tapi, bukan berarti kita harus pasrah sama situasi ini. Dengan literasi media, pembatasan konten negatif, dan sikap yang lebih bertanggung jawab, kita bisa ngurangin dampak buruk dari fenomena ini. Yang penting, kita juga bisa jadi bagian dari solusi dengan menyebarkan hal-hal positif di sekitar kita. Ingat, setiap tindakan kecil kita bisa punya dampak besar buat orang lain. Oke, itu dia sedikit sharing dari saya tentang kenapa hal-hal negatif lebih mudah viral. Dan gimana cara kita bisa ngadepin fenomena ini. Kalau kamu punya pengalaman atau tips tambahan soal ini, tulis di kolom komentar ya. Saya pengen denger gimana pandangan kamu soal ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.